Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. Para ulama yang saya muliakan, beberapa waktu lalu itu bangsa ini larut dalam euforia ketika timnas kita masuk Piala Asia. Begitupun ketika ada putra-putri dari negeri ini yang berhasil memperoleh medali dalam ajang Olimpiade. Terlepas dari perdebatan yang ada, sebenarnya dari sana bisa kita lihat bahwa negeri ini, bangsa ini negeri besar, bangsa besar, tapi dahaga dengan prestasi, dahaga dengan kehebatan. Terlalu banyak hal-hal yang memalukan dalam konteks dan konteks internasional. Seolah kita kehilangan harapan. Yang kita dengar dari hari ke hari adalah tambah kusam, tambah karut-marutnya negeri ini. Oleh karena itu menjadi penting quo vadis kita adalah apakah Indonesia ini bisa bertransformasi menjadi negara adidaya. Tapi harap supaya dicatat, jawabannya jangan latah sebagaimana latah nanti 2045 kan kita akan memperoleh bonus demografi. Tanpa paham apa itu sebenarnya bonus demografi akan seperti apa yang dialami oleh negeri ini. Para ulama yang saya muliakan, Indonesia punya potensi menjadi negara adidaya dunia. Setidaknya ada 4 poin di sini. Pertama, karena letak geostrategis kita. Kita berada di persimpangan antara benua Asia dan Australia, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan ada Selat Malaka di sana sebagai salah satu selat yang penting dan strategis. Yang kedua, kita punya potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat berpengaruh. Dalam tahun-tahun ke depan memang akan ada perubahan demografi dunia. Hari ini terbanyak dunia penduduknya India, disusul oleh Cina. Kemudian nanti jelang tahun 2100 yang ketiga itu adalah Nigeria, baru Amerika Serikat, baru kemudian Pakistan, Kongo dan Indonesia posisi yang ketujuh. Tapi bagaimanapun itu masih besar sebagai suatu potensi. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Negeri ini walaupun salah urus, kearut marut, tapi tetap ini adalah negeri yang kaya. Masih bisa yang banyak dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah militernya itu sendiri. Kita adalah punggawa dalam hal perang gerilya. Pahlawan-pahlawan kita, sebut misalnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, kemudian Perang Aceh dan lain sebagainya, itu menerapkan konsep gerilya. Dan yang penting adalah man behind the gun, manusia yang di belakang senjatanya. Tapi para ulama yang saya muliakan, keempat potensi itu tidak akan ada artinya sama sekali tanpa poin kelima ini. Andai tidak ada pun 4 poin tersebut, tetap suatu negeri bisa bertransformasi menjadi adidaya dunia. Apalagi kalau memiliki keempat poin disebutkan tadi di atas. Apa gerangan poin kelima ini? Itulah mabda atau ideologi. Ideologi menjadi faktor yang penting. Ideologi bisa dikatakan sebagai akidah akliyah yang basiku anhan nizam, suatu akidah akliyah yang terpancar darinya aturan. Ideologi punya 2 pilar, punya fikroh dan punya torikoh. Pertanyaan besar kita sekarang adalah, apakah ideologi yang hari ini diterapkan oleh Indonesia sudah layak menjadi ideologi besar dunia? Itu persoalannya. Apakah
pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab mempraktekkan ideologi negara itu yakin bahwa inilah ideologi terbaik. Apakah pemerintah juga telah menjadikan ideologi yang sekarang diterapkan bisa menjadi solusi atas berbagai problematika dunia? Sehingga kalau orang bertanya apa solusi atas masalah Palestina, jawabnya adalah Pancasila. Apa solusi atas konflik di Timur Tengah? Pancasila. Konflik misalnya di Afrika, Pancasila. Apakah memang sudah seperti itu? Atau dengan berat hati harus kita katakan bahwa yang hari ini kita terapkan di negeri kita belumlah suatu hal yang sifatnya global dan besar, sehingga dia akan salah dan kalah bersaing dengan ideologi-ideologi besar dunia. Ada ideologi misalnya kapitalisme, ada ideologi sosialis, dan juga Islam itu sendiri. Lihat misalnya Amerika, kemana mereka pergi, mereka akan promosi ideologinya. Solusi ini adalah demokrasi, ayo tingkatkan HAM, ayo lingkungan hidup diperhatikan, dan lain-lain. Kita belum seperti itu. Kesimpulannya, jika memang demikian, apakah kita tetap ingin bersikukuh menerapkan kapitalisme yang kita tahu adalah biang kerok terhadap berbagai problem kehidupan kita hari ini dan tidak akan beranjak menjadi negeri yang besar? Atau kita akan melirik kepada sosialis yang tadi telah dikatakan walaupun hanya eksis 70 tahun tapi korbannya ratusan juta? Atau kita akan mengambil kembali jati diri kita yang sesungguhnya, yakni Islam itu sendiri? Negeri ini negeri Islam, mayoritas muslim, tidak mudah, tidak susah sebenarnya bertransformasi menjadi negeri yang adidaya tadi, dengan syarat mau tidak mau diterapkan Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.